Boleh. Monggo itu Pak Pengasuh Pondok. Ya, ini Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Monggo. Apa perlu diterbangi dulu? Salam Muhammad. Monggo Pak Lurah. Sugeng dalu. Ini Pak Lurah. Monggo Pak Lurah bercerita tentang pengalaman jenengan sebagai pemangku kebijakan di wilayah desa jenengan berkaitan dengan pengembangan seni budaya. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa nurun gitu kan. Iya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah geser lagi sedikit. Oh nggih, niki suwun. Wah, tadi grogi niki wonten Gus Kang anggota dewan ten mriki. Nggih Gus, niki wau kula mirengke tentang kebudayaan nggih, kebetulan niki jenengan juga membidangi itu di komisi D. Memang membicarakan kebudayaan itu sangat nopo, sangat luas sangat. Kebudayaan itu ya ada kesenian, ada keterampilan, ada macam-macam lah. Di desa saya sendiri, saya sebagai kepala desa juga banyak budaya yang bisa digali di situ. Ini hanya desa saya, mungkin desa-desa yang lain kan wah banyak sekali. Ya. Jadi saya ini cerita nyun sewu nggih. Cerita tentang desa saya sendiri. Jadi desa saya Magersari, di situ itu konon adalah desa tertua di Patebon, wilayah Patebon, karena di situ dulu pernah menjadi kecamatan, dulu Kademangan Gus katanya Gus. Karena di situ ketika era Mataram Sultan Agung di desa saya itu sebagai penyuplai logistik Waktu itu yang sentra peradaban di iya Patebon itu Magersari. lo tak udut ben rada. Nggih, monggo. Nggih, dulu ketika Mataram punya base camp tentara nggih di daerah Kemangi. Niku keturunan Panglima, Gus. Itu memang konon itu yang menyuplai logistik di desa Magersari. Jadi di desa Magersari tadi sudah disebut Kang Taldo dulu cikal bakal ataupun ada pembatiknya, karena memang di desa saya itu dulu memang pusat peradaban gitu. Tionghoa juga ada di situ dan keturunannya juga masih, terus Arab juga masih sampai sekarang itu. Ini kan agak kayak Arab. Kalau saya Jawa asli. Jadi memang dari Tionghoa, dari Arab itu pernah di situ kan, dulu ada pasarnya sebelum akhirnya istilahnya nopo nggih, musnah karena banjir bandang. Dulu belum ada tanggul. Dulu konon itu belum ada tanggul, masih dataran biasa. Jadi ketika ada banjir langsung meluap dan Magersari kebetulan terendah. Nah, konon juga Magersari itu cikal bakal batik Pekalongan yang saat ini sangat terkenal niku. Dulu asalnya juga pembatiknya dari Magersari yang setelah musnah itu hijrah ke Pekalongan. Ya jadi kula nggih berkewajiban nggih karena jare Kang Misbah nggih. Niku bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya ataupun peninggalan leluhurnya. Jadi saya berusaha nguri-nguri budaya di situ. Kebetulan ada makam wali ke setiap kebetulan nanti tanggal 25 Suro ini. Nyembelih apa itu, Pak? Biasanya ingkung mawon. Ingkungan sedaya. Ada kirap biasanya nggih. Kirap ini. Tahun kemarin juga. Nggih, alhamdulillah nggih. Duki Gus Muafik. Nah, menika memang saya berusaha untuk menghidupkan budaya lagi. Jadi di situ saya bangun untuk menapa istilah silaturahim seluruh desa. Jadi di kirap itu seluruh masyarakat yang mampu membuat tumpeng untuk membuat tumpeng. Jadi di situ berkumpul terus keliling desa
yang finishnya nggih di Makom Aulia Mbah Wali Saksan Abdul Hamid. Nah, itu termasuk kami juga berusaha untuk nguri-uri budaya. Nah, itu. Jadi memang tadi sudah banyak pembahasan tentang Kendal nggih. Tentang Kendal ini juga banyak sekali cerita-cerita yang indah mungkin. Bercerita. cerita sekedap gitu. Nah, saya niki banyak sekali, tapi yang penting itu saya kira saya melihat itu Kendal itu masih seperti apa ya? Belum punya tempat, tadi sudah dibahas, belum punya tempat untuk pegiat seni. Jadi harus ada wadah Gus niki jenengan selaku wakil kami tetap itu diusulkan nih Gus niki wajib Meskipun tempat Iya. itu sekedar sarana ya, tapi Nggih. suatu hal tanpa didukung dengan sarana yang layak itu kan akan sangat mustahil. Meskipun teman-teman kesenian itu juga senang dengan hal-hal yang mustahil itu tadi. Ini kan saya juga sering kumpul tahu sudah ada BKR. BKR itu yang saya kira ya sangat kurang layak untuk Kendal itu sebagai tempat pegiat seni karena sangat mungil dan Masuk pegiat seni Kabupaten Kendal ini sak Iya, meneh akahe injih, kok injih. mong wonten BKR niku Injih. ya. Nun sewu itu kalau kebetulan sedang berkegiatan itu dalam satu hari mengatur jadwal itu sampai bingung itu di situ. Sering benturan karena untuk berkegiatan dalam satu lokasi yang sama, dua kelompok kesenian itu tidak mungkin kadang. Malah terus sing siji kadang ngalahin ning jaba ana sing ning jero, ana meneh sing di depan di belakang gor itu. harus ada wadah memang. Sangat misahake, misahaken apa bahasa Indonesia. Kalau bisa ya Kasihan deh lo ya. ada lahan nggih. Iya. Ada lahan di situ nanti untuk base camp lah, pusat dari pegiat seni. Nanti ada ruangan sendiri sini khusus untuk gamelan barangkali, untuk tari, untuk teater, untuk lukisnya, bahkan sampai ada keseni bonsai. Ya, juga anggota Les Bumi juga ada yang Seniman Seniman bonsai. juga. Jadi saya kira kalau Kendal ada itu bukan tidak mungkin nanti Kendal itu seperti yang diimpikan go internasional. akan meroket. Iya, akan meroket karena bagus-bagus pegiat seni. Saya kira itu Gus. Harapan kami kan jenengan ya intinya ada semacam taman budaya, entah niku taman budaya Baurrekso atau taman budaya Kendal kan ngoten. Jadi tempat di situ memberi ruang para seniman-seniman yang sangat umum nih, seniman apapun. Perlu panjenengan ngerti mungkin Pak Lurah ini sudah pernah konser sampai ke Jakarta. Pundi niku? Di Ismail Marzuki Ismail kalau nggak Marzuki. keliru. Luar biasa. Tahun berapa, Pak? Setelah SMA 2002 nopo nggih? 2002 kata sih. Ini jarang yang tahu kalau kita punya anggota Les Bumi ini punya anggota yang sudah pernah konser sampai ke Di ibu Ismail kota? Marzuki sana iya. Taman Ismail Termasuk Marzuki. artis ibu kota berarti. Iya. Aja kayak tapi. Ibu kotang. Iya. Terima kasih Pak Lurah. Emang luar biasa ya. Tadi dikatakan Pak Lurah, kita itu kalau nantinya bisa merawat tradisi ataupun budaya di Kabupaten Kendal, nanti cita-cita Kabupaten Kendal go to internasional itu bisa tercapai dengan sangat mudah. Amin. Seperti yang tadi saya juga sampaikan di awal, go to internasional itu paling mudah itu caranya ada dua. Yang pertama pakai budaya, yang kedua pakai prestasi olahraga. Kita tahu sendiri kemarin kita baru Indonesia melaksanakan Olimpiade ya. Kita ikut Olimpiade, alhamdulillah juga mendapatkan medali emas walaupun belum mencapai target yang maksimal karena target Indonesia itu 40 besar tapi kemarin ada di 50 besar. Tidak apa-apa. Belum sampai target. Nah, Pandemi. di budaya juga kalau kita nanti bisa mengemas dan bisa dari pemerintah sendiri juga bisa
mengayomi, terus memberdayakan budaya-budaya yang ada di daerah-daerah seperti yang tadi dijelaskan panjang lebar oleh Pak Lurah yang ada di desanya Pak Lurah di desa Magersari sebagai dulu pernah menjadi sentra peradaban ya, sentra peradaban di Patebon zaman Mataram ya, zaman Mataram. Nah itu luar biasa, nanti Kendal tidak perlu waktu lama untuk bisa go to internasional. Amin. Ya, syaratnya tadi itu yang saya sampaikan di awal itu, ayo bareng-bareng konco-konco penggiat kebudayaan terutama Les Bumi Patebon, nanti kita buat kajian yang baik tentang bagaimana kebudayaan di Kabupaten Kendal ini akan dibawa ke depan seperti apa, karena itu butuh kajian yang konkret. Tidak hanya kita sekarang tahun anggaran sekarang kita mengusulkan acara ini, nanti tahun depan lagi kita mengusulkan lagi acara ini, nanti tidak bisa sinkron. Ono yo acaranya acara insidental terus. Tapi kalau budaya ini, pemajuan budaya di Kabupaten Kendal ini nanti ada kajian yang serius, seperti contohnya di Kendal ini belum ada yang namanya RIPK, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Itu berupa perda itu. RIPK itu berlaku 20 tahun lah. Jadi itu mulai inventarisasi budaya yang tadi saya contohkan. Budaya itu tidak hanya barongan dan lain, ada manuskrip, lisan, bahasa, teknologi internasional, dolanan, macam-macam. Itu Kendal belum punya yang namanya RIPK, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Itu belum. Padahal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu di situ juga jelas dituangkan daerah nanti bisa mempunyai RIPK itu untuk bagaimana men-setting ataupun merencanakan bagaimana kebudayaan di suatu daerah itu sampai itu berlakunya sampai 20 tahun RIPK itu. Sampai 20 tahun itu seperti apa kan? Itu waktu sangat panjang. Kita itu digaung-gaungkan nanti tahun 2040 menjadi apa? Emas apa namanya? Negara apa? Emas. Jargon pemerintah itu apa? Generasi emas atau apa itu? Nah, mungkin nanti kita bisa menyongsong itu, terutama di Kabupaten kita ini bisa andil di situ. Kalau kita bisa punya, tapi ya itu. Pak Lurah sudah buyut-buyut. Iya, saya juga mungkin udah punya cucu gitu. Iya. Yang penting kita semangat untuk generasi ke depan. Ya, kita rencanakan seperti itu. Nanti monggo lah bisa, mumpung saya masih di DPR di Kabupaten Kendal, kebetulan juga di Pemperda, nanti kita bisa diskusi kapan-kapan lagi. Jenengan juga kalau aturi nanti monggo pinarak ten Komisi D, nanti bertemu dengan teman-teman Komisi D juga bisa. Teman-teman Komisi D juga banyak yang pegiat-pegiat budaya juga sangat banyak di Komisi D yang. Jadi kalau mau bertemu dengan anggota Dewan Komisi D kita melayangkan surat ya Pak ya? Melayangkan surat juga bisa, surat biasa aja dikirim WA gitu bisa. Nanti saya saya aturkan kepada Pak Ketua Komisi D, nanti bisa audiens. Siapa ketuanya Pak? Bapak Mahfud. Bapak Mahfud Pak Sodik. Lagi orang kita lagi. Iya, itu orang kita lagi. Domisilinya di Patia. Kita kurang lebih dengan mereka ya. Iya. Wakil tidak digunakan. Dan di Komisi D itu ada 5 yang kebetulan dari Dapil 1. Jadi banyak sekali. Ada 5 orang anggota yang dari Dapil 1. Dapil kita semua. Ada yang dari Patebon, dari mana saja ada banyak. Kapan-kapan kita kerjakan. Nggih. ke kantor mau. Di kantor aja nanti bisa. Terima kasih. Ini sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul sekian waktu Indonesia Barat. Ada 1 jam. Sebagai penutup, monggo silakan Kang Khalid untuk memberikan closing statement berkaitan dengan usaha peningkatan seni dan budaya di Kabupaten Kendal. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya haturkan kepada teman-teman Les Bumi Kecamatan Patebon yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk jagungan bareng di acara selapanan Les Bumi Kecamatan Patebon. Banyak sekali tadi yang kita bicarakan, kita diskusikan tentang pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kendal.
terutama soal bagaimana peran pemerintah di Kabupaten Kendal untuk mengembangkan, menaungi, dan untuk menjaga kebudayaan yang ada di Kabupaten Kendal lewat regulasi-regulasi peraturan seperti Perda maupun Perbub maupun keberpihakan soal anggaran di Kabupaten Kendal untuk kebudayaan di Kabupaten Kendal. Mungkin itu insya Allah nanti saya dengan teman-teman Komisi D, teman-teman DPRD Kabupaten Kendal akan selalu berusaha keras dalam rapat-rapat yang kita selenggarakan untuk bagaimana pemerintah bisa lebih berpihak kepada pegiat-pegiat kebudayaan di Kabupaten Kendal. Dan satu lagi, monggo kula aturi teman-teman Les Bumi nanti pinarak di ruang kita di Komisi D Kabupaten Kendal untuk diskusi lebih lanjut dan lebih tajam lagi untuk merencanakan apa dan bagaimana pemajuan kebudayaan nanti di Kabupaten Kendal ke depan. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi saya aturkan. Apabila saya ada kesalahan, kehilafan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penonton baik yang di studio maupun di jaringan internet. Saya selaku minangkane apa aku? Pranata acara. Talang atur di sini. Minangkane maklar omongan. MC maklar cocok. Berkaitan dengan acara malam ini, saya mohon maaf. Oh iya, ini juga terima kasih atas fasilitas dari studio Karisma. Ini ngreyen itu Di Lanji di Desa Lanji. Acara pada malam hari ini disupport oleh Gofar Karisma, studio foto Karisma. Alamatnya di Lanji RT 4 RW 2, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara, Jagat. Tata surya keberapa? 3. Dan semuanya monggo kita tunggu progres kerjanya dari Gus Khalid. Semoga Gus Khalid diberikan panjang umur dan diberikan daya ingat yang bagus berkaitan dengan pembicaraan pada malam hari ini. Masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.